Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah I'anah. Masih melanjutkan tentang sunnah-sunnah puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wa sunnah dan disunnahkan tatayyubun memakai minyak wangi waktu saharin pada waktu sahur. Jadi disunahkan memakai minyak wangi, minyak harum pada waktu sahur. Tetapi kalau ketika berpuasa memakai minyak wangi itu hukumnya dimakruhkan. Kenapa? Karena memakai minyak wangi itu ada makna di dalamnya, makna tarofuh, yaitu berenak-enakan. Nah, makna berenak-enakan ini bertentangan dengan makna lapar dan haus. Oleh karenanya, sebagian para ulama memakruhkan memakai minyak harum ketika berpuasa. Kemudian wasunnah dan disunnahkan takjilul fitrin, yaitu mensegerakan berbuka. Kapan mensegerakan berbuka? Idza tayaqqanal ghuruba, ketika seorang sudah meyakini al-ghuruba, tenggelamnya matahari. Jadi ketika sudah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam, maka disunahkan bersegera berbuka. Malah kalau berbukanya tadi ditunda-tunda, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau sudah yakin bahwa matahari sudah tenggelam, maka disunahkan bersegera berbuka. Wa yu'rafu, dan bisa diketahui. Wa yu'rafu, dan bisa diketahui tenggelamnya matahari tadi fil umron, di umron. Umron ini adalah wilayah yang padat penduduknya, yang banyak bangunannya. Bisa diketahui tenggelamnya matahari fil umron was soharo. Soharo ini jamak daripada sohro, itu padang pasir. Allati biha, yang dengannya padang pasir tadi itu jibalun, ada gunung-gunungnya. Padang pasir yang ada gunung-gunungnya bisa diketahui tenggelamnya matahari tadi bizawal di syu'a, yaitu dengan hilangnya cahaya matahari. Min a'alil hiton, dari bagian atas bangunan. Hiton ini bagian atas bangunan. Wal jibal, dan dari atas gunung-gunung. Jadi untuk mengetahui apakah matahari itu sudah tenggelam atau belum, itu dengan hilangnya sinar matahari. Kalau ketika berada di imron, maka melihatnya tadi dari atas bangunan. Tetapi kalau berada di padang pasir yang di situ ada gunung-gunungnya, maka melihatnya tadi dari atas gunung. Kemudian wataqdimuhu, dan mendahulukan berbuka ala sholati, atas sholat. Jadi berbuka dulu baru sholat. Illam yukhsha, hal itu jika tidak dikhawatirkan, minta jilihi, dari mendahulukan berbuka, tidak dikhawatirkan fawatul jamaah, hilangnya jamaah, terlewatnya jamaah, au takbiratul ihram, atau terlewatnya takbiratul ihram. Jadi kesunahan mendahulukan berbuka dari sholat, berbuka dulu baru sholat, itu ketika tidak khawatir tertinggalnya sholat jamaah atau tertinggalnya takbiratul ihram.
Kalau dengan berbuka bisa terlewat, jamaahnya bisa terlewat, atau takbiratul ihramnya itu juga bisa terlewat, maka yang sunnah adalah mengakhirkan berbuka. Jadi sholat dulu baru berbuka. Wa kaunuhu, dan adanya berbuka itu bitamrin dengan kurma kering, lil amri, karena ada perintah bihi berbuka dengan kurma. Wal akmalu, dan yang paling sempurna adalah ayyakuna bithalathin, berbuka tadi dengan 3 kurma. Fa illam yajidhu, maka jika seorang tidak mendapati kurma, fa'ala hasawati ma'in, maka dengan beberapa teguk air, walau min zamzama, walaupun dari air zam-zam. Falau ta'arodo, seandainya ada pertentangan, takjilu alal ma, yaitu bersegera berbuka tetapi alal ma, atas minum air, wa ta'khir, dan mengakhirkan berbuka tetapi ala tamri, makan kurma, bersegera berbuka dengan minum air atau mengakhirkan berbuka dengan makan kurma, mana yang lebih didahulukan? Maka kata beliau, qaddamal awwala, hendaknya seorang mensegerakan, mendahulukan yang pertama, yaitu bersegera berbuka walaupun dengan minum air. Hal ini fima, pada pendapat istadharahu syekhuna, yang telah dijelaskan oleh guru kami. Jadi kalau ada pertentangan, kalau bersegera berbuka itu dengan minum air, tetapi kalau mengakhirkan berbuka itu dengan kurma, mana yang didahulukan? Kata Syekh Ibnu Hajar, guru-gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in ini, kata Syekh Ibnu Hajar, yang didahulukan adalah yang pertama, yaitu bersegera berbuka puasa walaupun dengan air. Nah, sekarang kita baca hasyiahnya. Qauluhu, perkataan syarih, wa sunnata tayyibun waqta saharin, ai mutlakon, disunahkannya pakai minyak wangi ini dimutlakan tanpa ada batasan, fi Ramadan, baik itu dalam bulan Ramadan, wa ghairihi, atau selain bulan Ramadan. Wa qauluhu, dan perkataan syarah yang mengatakan wa sunnat takjilul fitri, disunahkan mensegerakan berbuka puasa, itu lil khabaril mutaqaddim, karena ada hadis yang telah terdahulu. Wali khabari Tirmidzi, dan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hassanahu, dan Imam Tirmidzi menganggap hasan hadis tersebut. Di situ disebutkan qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai adalah ajaluhum fitron, paling bersegeranya mereka fitron, berbukanya. Walima soha, dan karena hadis yang telah sahih, anna sahabata, bahwasanya para sahabat, kanu, adalah mereka para sahabat, itu ajalan nasi iftaran, paling bersegeranya manusia iftaran, berbukanya. Wa abta'ahum, dan paling lambatnya mereka suhuran, makan sahurnya. Wa inna makana nasu bi khairin ma'ajjaluhu, dan hanya saja manusia itu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Li'annahum, karena mereka lau akharuhu, seandainya mereka mengakhirkan berbuka puasa, lakanu mukhalifina sunnah, niscaya mereka adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Wal khair, sedangkan kebaikan, laisa, tidak ada kebaikan, illa fittibaiha, kecuali di dalam mengikuti sunnah. Disebutkan dalam syair, wa kullu khairin fittibai man salaf, wa kullu syarrin fibtidai man kholaf. Wa kullu khairin, dan setiap kebaikan itu fittibai man salaf,
di dalam mengikuti orang-orang yang telah terdahulu, wa kullu syarr dan segala keburukan itu fibtida iman kholaf di dalam membuat-buatnya perkara yang baru, man kholaf orang yang datang belakangan. Qala Ainshin telah berkata Ainshin Ali Shibromalisi, Syekh Ali Shibromalisi. Beliau mengatakan yang bagi sanudalika disunahkan, hendaknya disunahkan hal itu, takjil, hendaknya disunahkan mensegerakan berbuka. Walau maron bitorik, walaupun lewat di jalan. Wala tan khorimu in khoroma yan khorimu, wala tan khorimu dan tidak merusak muru'atuhu kehormatannya orang tadi bihi dengan makan sambil berjalan di jalan. Kenapa enggak merusak muruahnya? Akhdan karena mengambil mimma dari pendapat zakaruhu yang para ulama telah menyebutkan pendapat tersebut. Min tolabil akli dari mencari makanan, yaumal idul fitri dari dianjurkannya makan pada hari idul fitri, qabla sholah sebelum sholat. Walau maron bitorik walaupun dengan berjalan di jalan. Wa yukrohu dan dimakruhkan takhirul fitri, dimakruhkan mengakhirkan berbuka in qasadahu jika dia sengaja mengakhirkan berbuka puasa. Waro'a dan dia melihat fihi di dalam mengakhirkan tadi fadilatan ada keutamaannya. Jadi disunahkannya bersegera berbuka puasa tadi itu walaupun berjalan di jalan, misalnya sedang musafir. Nah, hal itu tidak merusak kehormatan orang tadi. Hal ini disamakan dengan kesunahan makan sebelum sholat idul fitri walaupun sambil berjalan di jalan. Nah, kemudian dimakruhkan mengakhirkan berbuka puasa jika dia sengaja mengakhirkan. Dan dia memandang di dalam mengakhirkan tadi itu ada keutamaannya. Kalau dia sengaja kemudian menduga bahwasanya di dalam mengakhirkan berbuka itu ada keutamaannya, itu dimakruhkan. Wa ila kalau dia enggak sengaja kemudian dia tidak melihat di dalam mengakhirkan berbuka tadi ada keutamaannya, ya memang karena terlambat, fala ba'sa bihi, maka enggak masalah bihi dengan mengakhirkan berbuka tadi. Nah, qala telah menukilhu pendapat ini fil majmu' di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi An-Nasil dari nasnya kitab Qauluhu perkataan beliau idza tayaqqanal ghurub, apabila seorang telah meyakini tenggelamnya matahari. Kharaja keluar bitayakunihi dengan meyakini tenggelamnya matahari, keluar dengan perkataan dengan meyakininya tenggelamnya matahari, itu dhannuhu menduga tenggelamnya matahari bil istihad dengan istihad. Fala yusannu lahu takjilul fitri, maka tidak disunahkan baginya mensegerakan berbuka. Jadi kalau dia hanya menduga tenggelamnya matahari dengan istihad, menduganya dengan istihad, maka enggak disunahkan mensegerakan berbuka, malah harus diakhirkan. Dan keluar juga dengan bitayakunihi, dengan meyakini tenggelamnya matahari, keluar dengan meyakini tenggelamnya matahari, dhannuhu bila ijtihad, menduganya tenggelam matahari dengan tanpa ijtihad, wasyakuhu dan ragu-ragunya tenggelam matahari. Fayahrumu maka haram bihima dengan keduanya. Nah, hal ini diambil daripada kitab Syarhur Raud. Wa qauluhu dan perkataan syarah yang mengatakan wa yu'rafu ay al-ghurub dan bisa diketahui al-ghurubu tenggelam matahari. Qauluhu perkataan
soharo ini dibaca bikasir ro, dengan dibaca kasroh ro-nya, wa bi fathiha, dan dengan dibaca fathah ro-nya. Boleh soharo, boleh sohari. Boleh dibaca kasroh ro-nya, dan juga boleh dibaca fathah ro-nya. Qala, telah berkata Imam Malik fil khulasah, di dalam kitab khulasahnya. Wa bil fa'ali wal fa'ala jumi'a sohra'u wal adra'u, dan dengan wazan fa'ali dan dengan wazan fa'ala jumi'a dijamakkan lafadz sohra'u wal adra'u. Jadi boleh mengikuti wazan fa'ali, boleh juga mengikuti wazan fa'ala. Boleh sohro, sohari, boleh soharo. Boleh adro'i, boleh adro'a. Boleh mengikuti fa'ali, boleh fa'ala. Wal qis ittaba'a. Wal muradu biha, dan yang dimaksud biha dengan sohari tadi adalah ma qabalal umron, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan umron. Kalau sohari itu padang Sahara, sedangkan kalau umron itu adalah wilayah yang penuh dengan penduduknya, penuh dengan bangunan-bangunan. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan bizawali syu'a, dengan hilangnya syu'a, makna syu'a maknanya adalah dhaw, hilangnya cahaya. Wa huwa, adapun perkataan bizawali syu'a itu muta'alliqun bi yu'raf, itu berkaitan dengan makna lafadz yu'raf, diketahui tenggelamnya matahari, bizawali syu'a, dengan hilangnya cahaya. Wa qauluhu, dan perkataan min a'alil hiton, dari bagian atas bangunan, ini muta'alikun, ini juga berkaitan dengan lafadz bizawali. Wa huwa raji'un lil umron, wa huwa, adapun lafadz ini min a'alil hiton, ini berkaitan dengan umron. Wa qauluhu wal jibal, ay min a'alil jibal, dari bagian atas gunung. Wa huwa, adapun lafal jibal itu raji'un lis soharo atau sohari, itu kembali kepada sohari. Fafi kalamihi, maka di dalam perkataannya syarah itu lafun, ada lafun wa nasrun murattabun, nasr dan murattab, dan yang ditertibkan. Qauluhu, perkataan syarah, wa taqdimuhu, dan mendahulukan berbuka ala sholah, berbuka dulu baru sholat, ini maktufun, lafadz ini diatafkan ala takjil, atas lafadz takjil. Ai wa sunnat taqdimul fitri ala sholah, maksudnya adalah dan disunahkan mendahulukan berbuka atas sholat, berbuka dulu baru sholat. Lima soha, karena hadis yang telah sah, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, beliau yuftir, beliau berbuka puasa, qabla ayyusalliya, sebelum beliau sholat, beliau berbuka ala rutobatin, dengan beberapa rutab. Rutab ini korma yang masih basah. Fa'il lam yakun, maka jika rutab itu tidak ada, fa'ala tamarot, maka dengan beberapa korma yang kering. Fa'ilam yakun, dan jika korma yang kering itu juga enggak ada, hasa, Nabi meneguk hasawatin min ma'in, yaitu beberapa tegukan dari air. Qauluhu, perkataan syarih yang mengatakan illam yukhsyah min ta'jilihi, jika tidak dikhawatirkan dari mensegerakan berbuka tadi, tidak khawatir terlewatnya takbiratul ihram dan sholat jamaah, maksudnya fa'in khosyia, jika dia khawatir terlewatnya jamaah atau takbiratul ihram, maka akhara fitrah. Jika dia khawatir akan hal itu, maka akhara fitrah, hendaknya dia mengakhirkan berbuka, sholat dulu baru berbuka. Wa fi sinmin, dan di dalam sinmim, ini singkatan dari Muhammad bin Qasim, Ibnu Qasim. Di situ ada ma, redaksi ma nasuhu, yang adapun redaksinya ma tadi adalah qauluhu, perkataan syarah. Wa taqdimuhu,
Itu adalah perkataannya Ibnu Qasim ya. Wa taqdimuhu, dan mendahulukan berbuka alas sholah, atas sholat. Maksudnya yang bagi hendaknya ayustafna, dikecualikan ma sesuatu lau uqimatil jamaah, seandainya dikumandangkan iqamah untuk jamaah, wa ahramal imamu, dan imam sudah takbiratul ihram, au qaruba ihramu, atau sudah dekat takbiratul ihramnya imam. Wa kana, dan adalah dia bihaitsu, dengan sekira lau aftara, seandainya dia berbuka puasa ala nahwi tamri, atas seumpama tamar kurma, wa baqiya, dan masih tersisa apa kurma, baina asnanihi, di antara gigi-giginya, wa khosya, dan dia khawatir sabquhu, terlanjur masuknya sisa-sisa kurma tadi ilal jaufihi, kepada perutnya, walawin walawin ishtagola, seandainya dia sibuk bitandhifi famihi, dengan membersihkan mulutnya, fatathul jamaah, maka bisa terluput darinya al jamaatu, sholat jamaah, au fadilatu awal waktu, atau terlewat darinya keutamaan awal waktu. Jadi kalau seandainya dia sibuk dengan membersihkan mulutnya, niscaya jamaah atau keutamaan awal waktu bisa luput darinya. Dan takbiratul ihram mal imam itu juga bisa luput darinya. Fayut tajahuhuna, maka yang dikedepankan di sini adalah taqdimul ihram mal imam, yaitu mendahulukan takbiratul ihram bersama imam, wa ta'khirul fitri, dan mengakhirkan berbuka. Jadi berbukanya itu diakhirkan. Wa hadza, dan adapun ini la yunafi, ini enggak bertentangan annal matluba, dengan bahwasanya yang dituntut minal imam wal jamaah, daripada imam dan jamaah, itu adalah taqdimul fitri, mendahulukan berbuka dulu. Lakin, akan tetapi, lau kholafu, mereka bertentangan, wataraku al afdola, dan mereka meninggalkan yang lebih utama, masalan wa ta'arada fi haqqil wahidi minhum, dan bertentangan pada haknya seorang dari mereka, masalan contohnya bertentangan ma dzukira, apa-apa yang telah disebutkan, maka qaddamal ihram, hendaknya quddimal ihramu, hendaknya yang didahulukan adalah takbiratul ihram. Wala yunafi, dan hal ini juga enggak bertentangan karohatas sholah, dimakruhkannya sholat bihadrati to'am, dengan makanan yang sudah hadir. Tatuku nafsuhu ilaihi, yang hawa nafsu itu senang ilaihi, kepada makanan. Kenapa? Li'anna tawaqqana, karena sesungguhnya keinginan dengan makanan itu ghairu lazimin huna, itu tidak lazim di sini. Wa kalamuna, dan adapun pembicaraan kita ini inda adamihi, ketika tidak adanya keinginan dengan makanan tadi. Kalau ada keinginan dengan makanan tadi, hendaknya makan dulu baru sholat. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.